ada Pakito, Masih ada Pakito. terus Masih ada Matilda yang kita bilang support yang bisa kepake ini masih terbuka sekarang. Atlas Valen. Betul, ada Atlas nih. Kalau mau di ban kah Atlasnya? Oh, atau mereka lepasin Om, biar mereka adu pakai Valentina. Valen ya. Oh, Atlas udah nggak? tetap di band ternyata. Ada Beleric berarti sekarang. Beleric ada, Beleric, Valen. Akai. Banyak. Ya. Tapi yang Opsi. termahal apa sih kalau first pick kan cuma bisa ngambil satu nih. Ambil hero paling stabil sih Bude ini buat Guangzhou. Stabil dan nyaman. Valen, Ya. Cloud. Aha. Cloud sih sampel terbaik sebenarnya so far ya. Tapi Hirara ya, kita sampai Wow. melewatkan Hirara yang memang selalu di ban juga ya dari tadi ya. Ya dari tadi sih. Dan Oh, di Dom lawan. langsung. Akai Eudora. Eudora. Jadi dari mana asal usul Eudora? Dari mana ini? Harus mencari tahu nih Kita harus Eudora. cari tahu Eudora. Iya, dan tadi juga pas lagi di interview, Error 404 bilang, Eudora bakal jadi meta. Iya, bakal jadi meta karena kita sempat ngelawan di Scream. Heeh. Ya, ya. Scream lawan siapa Pasifnya ini? kan 5 second sekarang lama banget. itu. Iya, Gitu. pasifnya lama. Buat clear wave juga kuat. Iya. Ngepoke juga luar biasa. Apalagi kalau misalkan udah jadi item-item tertentu nih. Mm-mm. Kayak 2-3 detik itu nempelnya luar biasa damage-nya Bude. Berarti match pertama aja udah bisa menggambarkan hero-hero mahal ya. Bener. Naik tiap match, naik tiap game. Naik lah. Eudora sama Link nih. Tapi lebih make Hero-hero yang sense-nya begini. menurutku ya Eudora ini naik karena emang lawannya assassin juga Bude. Ah, cepat burst. Cepat burst, instant kill. Jadi mungkin masuk juga di situ dengan alasan emang metanya beralih ke assassin. Mhm. Sangat masuk akal sekali makanya Eudora jadi langganan. Tapi Cloud seperti kita bilang juga bahwa emang ini merupakan hero yang sangat stabil. Ya kayaknya bahkan ditaruh buat jadi roamer ya. Karena Harley sudah keluar juga dan ya bisa kita pastikan Harley akan masuk sebagai jungler. Dan ini bahaya banget sih karena Falcon mereka punya jawaban untuk Cloud dan juga Hirara. Tuh ada Harley di sana plus ada Eudora juga. Kalau sampai Harley-nya coba, si Hirara coba untuk masuk nanti. Infernal Torrent misalnya. Memang immobilize sih tapi ada Lightning Ball. Ya ada Lightning Ball dan kita tahu sendiri ya emang ada efek untargetable kalau misalkan dia menggunakan Infernal Torrent-nya. Efek yang mungkin bisa aja mengganggu ke Eudoranya atau Eudoranya malah lebih ya itu tadi main timing Bude. Dia tahu nih, oh ini untargetable nih. Mm-mm. Tungguin 2 kali keluar Falling Maple atau Infernal Torrent-nya. Bar. Baru dia gunakan tuh petir-petiran manjanya tuh. Iya, tapi menarik bandnya ya Barat tuh di band. Biar akainya gak dimakan nanti kalau lagi muter. Mereka mengeliminasi hero tebel-tebel. Ya ini Barat's EXP masih EXP. possible Bude soalnya kan. Atau mungkin ya kayaknya bakal taruh di EXP juga. Wow. Karena gini ketika Assassin keluar aku juga merasa kayak hero-hero tank apalagi hero momentum ya Bude ya kayak Akai, Tigreal, apalagi sih nggak Atlas tetap di roamer kalau menurut Tigreal lah kita ambil sampelnya Tigreal itu bisa banget di EXP Bude. Hmm. Oke. Dan yang terbuka sekarang masih ada Beleric kalau mau dipakai nih. Buat jadi combo bersama dengan Yif. Itu even Beleric di EXP pun bagus Bude. Hmm. Karena dia emang farmingnya lambat tapi untuk mengatur team fightnya dia luar biasa. Well, banyak opsi sekarang untuk EXP. Hero tebel-tebel yang bisa diandalkan, mandiri. Itu. Makanya aku lagi suka banget meta sekarang buat ngerank, buat nontonin turnamen karena kreatif banget draftingannya juga. Jadi apa role-mu sekarang, Dek? Wah, Bude -1 butuh apa aku login Bude. Kan. Kalau mau jungler. Bang Al roll aku Bude. Oh Pakito dengan ini. Kalau aku sih cuma satu sih. Role-nya Amon. Itu Role-nya Amon. Grok. Dimanapun yang penting Amon. Tapi Iya. Grok dan juga Pakito. Kombinasi yang bagaimana sih kalian ngeliat gambaran dari kombinasi Guangzhou Gaming game kedua? Wow super agresif ya. Mereka punya Pakito dan juga Grok. Mereka bisa coba buat kontrol di area midnya dan mengganggu Eudoranya biar nggak bisa instant siapapun. ya ini juga super combo Bude. Combo di mana kita ngelihat bisa ada reward vibration dan juga ada tectonic charge. Karena ini akan menciptakan sebuah one shot combo yang mengerikan. Tapi ingat mereka harus pinter banget untuk mengeluarkan timingnya. Miss timing dikit buyar ini ultimate. Dari segi hero, mana yang kalian lebih favoritkan? Kayaknya aku lebih ke Falcons. Aku Falcons juga. Soalnya Falconsnya lumayan stabil sih. Mereka punya sisi yang banyaknya dari heavy spin dan juga dari shifting skies nanti. Mode torrent. Oke, tapi apa yang bisa ditwist untuk bisa Guangzhou membawa game ini ke game 3? Bawa late game ada Cloud Bude. Late game, akankah terjadi atau tidak? Karena para caster sudah bersiap untuk membawa kita ke game yang kedua. Aul dan juga Papulung, apipiu. Aduh, Iya ya. udah ikut juga nih ya. Udah ikut juga. Kelar udah urusan. Iya. Nah ini masalahnya Guangzhou kelar nih kira-kira sama Falcon ya. Atau emang mereka akan membawa
match ini ke game yang ketiga. Seperti apa yang Profesor KB katakan, kalau misalkan emang Guangzhou mau ke game ketiga, mereka harus boleh game juga dengan adanya Cloud yang di bawah. Tapi Hirara lolos. Hirara muncul, cuman ini akan diganggu dengan adanya Lightning Ball Betul. dari Haji. Kyle-nya coba lihat. Kenapa? Pattern farming itu kita mungkin berangkat dari bawah dulu atau dari atas dulu ya? Enggak, Iya. dia dari tempat Nyebrang awan. dulu. Nyebrang Dia dulu. nyebrang dulu. Dapat 8 golem. Gak diganggu lagi kan? Gak diganggu lagi. Gak diganggu ya, tapi Recall mau coba tabrak balik kah? Yap. Recall. Mencoba untuk bisa mendekat, tapi tadi lightning bola sudah terlihat masuk dalam tubuh dari Recall. Tapi berhasil untuk bisa mendapatkan karena dari Little Wonder. Ya setidaknya ya, Loh, itu Wondernya. enggak juga. Oh, Enggak juga. oh enggak ya, oh iya benar. Merah tadi Padahal tuh Little. sama-sama retri ternyata ya. Tadi aku lihat kayaknya dari Recall, tapi ternyata tidak. Tidak juga rupanya. Yap, dan ini dia, ini emblem yang cukup berbeda ya untuk Eudora dibanding di match pertama tadi. Kalau tadi kan bawanya Inspire sama Wanderer's Blessing. Nah, sekarang bawanya Pulse of Together nih. Tapi Inspire tetap ya. Buat kabur, seenggaknya nih resource spell nih, flicker. Memastikan dirinya aman. Tapi berarti nanti bakal ada combo red ya. Dari Thunder's Red untuk Haji dan Heaven's Red dari Sora. Buset. Red banyak. Di red ini bahasa. Red. Oke, tapi barusan ada sebuah mighty swing tadi ada first blood berhasil didapatkan. Namun sekarang double kill. Wow, Kyle kembali membalaskan keadaan. Yep, Haji yang nggak punya flicker ya. Tadi memang kena tabrak tapi balasannya double kill untuk Kyle. Which is ini bukan hal yang baik untuk Guangzhou pastinya. Ya, kena recall lagi. Iya, bukan recall lagi, spawn, nunggu spawn. Lama. Tapi ya, memang ada efek sisi besar sih untuk Guangzhou ya dengan membawakan Tectonic Charge nantinya dari tangan Mei. Cuman apakah itu bisa menjadi jawaban untuk menangkap ke arah Kyle yang punya Space Escape? Itu sih lagi-lagi pertanyaannya. Misalnya, oke lah, recall bisa ngejar, tapi kan satu bisa gocek juga ya Ul ya. Itu dia. Oke, dan baru saja terlihat, tapi turtle-nya berhasil diamankan oleh recall, begitu baik. Spear of Destruction numpang lewat. Sementara sekarang masih ada satu tumbukan. Dari atas lagi begitu menyakitkan. Heavy Spin mencoba untuk bisa mengganggu tadi bagaimana kombinasi yang dimiliki. Dan masih selamat semuanya. Iya, itu dia Heaven's Wrath yang menyakitkan pastinya ya. Ngebuat dari Xing pun tidak bisa selamat lagi karena nggak ada flicker yang ready untuk kabur. Tapi setidaknya untuk Guangzhou mereka bisa secure untuk turtle-nya jatuh ke tangan dari mereka. Dan hanya menukarkan dengan satu pemain saja. Iya, tapi tetap ya networknya belum berangkat dari 1K nih. Tapi 1000 masih Masih oke. kejerable. Mengejar Apa bahasanya ya? apa dekat Sangat, mungkin bisa ya terkejar lah. Sangat-sangat bisa. Tapi pencurian bentar. dilakukan oleh Kyle, Dicolong nggak? dicolong Dicolong. dengan purple buff-nya. Betul. Kyle pencuri. Semakin cepat lagi Kyle ini untuk levelingnya. Iya. Loh, hilang kan? Loh. Sisain yang kecil doang. Betul. Mana ini purple Soalnya buff? kalau di minimap kan nyala kan. Iya. Kalau sisa yang kecil pun ya. Kena tipu terus. Betul, itu namanya hidup ya. Kalau emang dia milikmu ya dia nggak bakal melewatkan kamu. Betul. Kalau dia love you nggak akan nipu gitu. Iya. Oke, balik lagi. Buat sekarang Falcons, mereka masih memperkaya diri dulu, farming dulu perlahan-lahan. Mei masih mencari informasi dan membiarkan untuk bagaimana nantinya si Wai buat, Weh, dapet loh. Dapet. Pakai SOD. Buat Gold Scavenger Crab. Batu dilemparin kartu kayak gitu sakit juga. Kartunya nggak nekuk ya? Tapi heavy spin. Dan sekarang ada Puri tadi langsung digunakan. Tapi tidak untuk waktu yang lama. Kenapa? Karena heavy spin. Efek sisi yang terus berulang. Berhasil tadi mendapatkan karena satu core lane yang dimiliki oleh Guangzhou. Namun harus menghilang pula. Iya. Karena tadi sebenarnya ada Purify ya. Tapi nggak ada BMI-nya nggak sih tadi buat pindah. Sampai akhirnya ya dia Purify, diam di tempat. Dan tetap terjepit. Kembali turtle yang berhasil diambil oleh Recall. Oke, Recall dapetin turtle, tapi pertukarannya menurut aku masih tetap tidak adil untuk Guangzhou karena lihat full plating loh buat Super Marco. Aduh, sakit banget barusan. Ada Tectonic Charge tadi udah dikeluarkan pula, tapi sejauh ini Kyle berhasil langsung didapatkan pula. Sementara sekarang Mei masih menjadi orang terdepan pula. Waduh, Spear of Destruction gak connect karena siapapun. Sementara Modinya sudah mulai join ke dalam pertempuran. Dan paketannya milik Modi. Santai dulu. Santai dulu ya. Tapi lihat deh, untuk cooldownnya dari Eudora
Forked Lightning-nya. Cepet banget. Gimana itu nggak, ya memang damage-nya nggak nyetrum secara masif gitu ya. Ya. Kayak bener burst gitu. Cuman ya germet-germet gimana Pak? Kebayang gak sih lu kayak kena listrik-listrik gitu? Ya kayak kena setrum tapi kecil kan. Kecil iya. Itu yang dari tadi juga kita lihat nih untuk Haji. Tapi kalau ngintip ya banyak udah yang nonton langsung loh. Live from Paris. Rame sana. Rame di sana. Banyak juga kan nantinya dari Indonesia yang akan berangkat ke sana. Ya, Yang pasti bukan kita. Ya, kita Ini dari sini aja. Kita di sini, guys. Tank ID dari sini. Betul. Kita akan memantau dan mengawal pastinya ya, dan buat yang nanya nanti tim Indonesia kapan bermain? Abis ini. Habis ini match ketiga ntar. Nanti tim Vitality ya. Tim Vitality. Onyx besok. Lah kok Vitality, Bang? Ya sama aja, Bigetron by Ya, Vitality. sama aja, guys. Intinya- Vitality berubah di sana, guys. Intinya mereka sama tapi recall. Sakit banget tapi baru sana bala bantuan yang memang sudah dilakukan pula oleh Sora. Begitu baik dan Haji selamat. Ya, Flicker yang menjadi satu-satunya harapan untuk Haji tadi bisa kabur ya, selain juga langsung sebur dari lightning ball-nya juga. Tidak ada yang tumbang sejauh ini, tapi bottom lane ini harus ditanggulangi sih. Karena dari tadi juga ini didorong terus-menerus oleh Super Marco. Full plating, dapetin outer turret, dan belum ada trade turret sama sekali yang bisa didapatkan oleh Guangzhou. Pak Kito lagi cari lawan cantik. Lawan sepadan. Iya, belum ada. Belum ada. Susah sih, paling enggak lane jauh sih buat nantinya ngasih trapping ke Super Marco. Mana nih mau ditumbuk. Tapi Super Marco juga susah, dia punya Purify, dia punya Sphere of Misery. Ya. Oke. Dan sekarang Ogwen yang berhasil tadi menjepit langsung ke arah dari Mei. Begitu banyak tadi source skill yang udah langsung dikeluarkan dan Mei-nya pun masih berhasil selamat. Sementara sekarang Flame harus merasakan bagaimana akibatnya lewat blessing duet dari Chi. Begitu baik mereka ingin lebih. Dan ada Void Crystal yang langsung membungkam Flap. Yep, flapnya tumbang tapi ternyata menjepit ke arah Mei. Bukan target yang optimal untuk bisa langsung di instant kill juga. Akhirnya Mei-nya selamat, flapnya tumbang dan turtle-nya perfect sebetulnya untuk bisa didapetin sama teman-teman dari Guangzhou. Luar biasa loh ini Guangzhou ini. Mantep ini. Iya, dan kita belum ngelihat sebenarnya untuk Super Marco join the fight, Pak. Kan dari tadi masih fokus ya untuk Ya. laning dulu, menyelesaikan Trinity Swift-nya. Belum ada nih di team fight nih, impact yang secara langsung bisa didapatkan oleh Super Marco. Tapi ya itu yang dimanfaatkan juga oleh Guangzhou. Mereka dapetin turtle-nya, mereka dapetin bahkan point kill-nya. Walaupun secara perolehan gold, ini masih belum mengejar loh. Masih belum mempersempit lagi dari segi gold 1000 yang dari tadi kita lihat. Oke. Nah sekarang Supermarket masih tetap di landingnya dulu. Ya, ini di farming mau jadi apa supermarket apa gimana? nih? Buset deh, supermarket. Farming di supermarket, ya Allah. Gimana? Ya Allah. Supermarket. Iya abisnya gimana? Ini pasti gold banyak. Ya mau belanja juga bisa. Bikin usaha juga bisa ini mah. Tuh mau nyelesain Trinity-nya dulu. Soalnya perbandingannya lumayan jauh loh untuk bagaimana perolehan itemnya antara kedua belah gold laner. Dia Pak. lagi balapan aja tuh sama Harley tuh, makanya Heeh. sama-sama 5.900. Oke, dan Supermarket berhasil menumbangkan lagi karena satu inotar yang ada di bagian bawah. Ogwen, Konsil, Recall, farm dulu. Farm dulu. Farming dulu dia. Ya, pelan-pelan ya. Dilihat dari Supermarket-nya on the way item ketiga, sedangkan dari Siwanya masih baru selesai untuk item kedua. Tapi memang ya perbedaannya itu dari kill participation ya kan. Siwanya udah punya 2 assist, sedangkan Supermarket masih 0-0-0. Yang belum kita lihat juga dari tadi. Untuk di area team fight, mungkin ini akan berbeda cerita di area Lord berikutnya yang akan muncul. Tapi tabrakan ke arah Flap. Santai banget ya. Aman, masih aman. Tapi sakit juga ya ditumbuk lama-lama nih sama Modi. Nah ini Romer berdua ya udah nih. Tuh, beradu aksi mereka. Ih terpisah tembok. Dipisahin, India ini berdua nih. Gue hodai kata di situnya. kejar-kejaran ya. Apa, nongol wes. Digocek. Ah. Sekarang ada aksi balasan yang langsung dilakukan Pakito. Bye-bye. Itu dia sebuah space escape yang bukan cuma sekedar bisa escape ya, bahkan ngebalikin keadaan juga. Backup dari Flap yang akhirnya ngebuat dari Modi hilang 4 pemain tersisa untuk Guangzhou di area Lord yang sekarang bakal coba untuk langsung dicicil. Dan sudah heavy spin tadi langsung ikonik karena 2 player sekaligus begitu baik walaupun di tempat berbeda. Ada sebuah backup tadi yang dilakukan oleh Xing. Namun sekarang Super Marco sudah menghantarkan bagaimana damage yang dimiliki dan juga Xing yang terpisah. Tapi Xing yang masih berhasil selamat, Mei-nya dikejar habis-habisan. Di dalam rumputan ketahuan dan tidak bisa selamat. Yap, oh Kyle. Inginkah mengejar tapi sepertinya terlalu jauh dari jangkauannya, cukup berbahaya kalau misalkan mau masuk ke turret. Waduh, disetrum dan Xing.
dikasih umur. Tapi kan biasanya untuk ngehindarin dari poker trick, itu wis Weh, pada flicker disetrum dan kaget banget loh. Jujur itu ada flicker, langsung lightning bolt juga. Tapi kita intip sedikit ya dari segi replaynya. gue kalau yang flicker SS sama dong. Iya, tapi ini dia untuk Ogwen yang masuk heavy spin, ternyata damage-nya masuk dan Siwa juga kabur ya. Ini Super Marco emang agak lama ya buat numbangin ke arah Mei. Targetingnya memang dengan low HP-nya juga. Tapi balik lagi dia adalah seorang tank untuk Mei-nya, jadi ya sedikit butuh waktu untuk numbangin ke arah Grok. Sementara itu Lord yang didapatkan oleh Falcon sudah mulai memasuki ke area defensif dari Guangzhou melalui bottom lane. Ya, semakin jauh lagi jaraknya 4.000 dan sekarang sudah di angka 5.000. Moskov tidak tertandul ya. Recall maju. Nggak bisa lama-lama. Iya. Dan sekarang hanya misalkan 3 base turret saja untuk Guangzhou walaupun di arah bottom lane masih punya Holy Defense untuk diledakkan. Wih, Haji di dalam rebutan dan itu dia. Ada lightning bolt tadi bahkan Thunder Rain sudah keluarkan pula sementara G-nya. Jika satu blazing dia mencoba untuk bisa mengantarkan satu damage begitu pasti. Ada recall menjadi eksekutor tapi recall pun harus lenyap. Moody mengejar ke Kyle, sulit dan speed of destruction pindah tepat. wow. Oh, bisa. Iya, Flop tumbang tapi tukarnya dengan recall dan juga acting Purify. Sakit banget tadi satu tumbukan dan sekarang Haji hadir. Haji mencoba untuk bisa mengatakan damage-nya. Thunder Rat. Yes, dan yang memang bisa diarahkan untuk Thunder's Wrath langsung menuju ke arah Modi. Wow, memang cukup dalam tadi upaya dari Falcon untuk masuk ke area defensif dari Guangzhou. Tapi ini ngeri banget sih, mereka hanya kehilangan Flap aja dan bayarannya ada 3 pemain dari Guangzhou Gaming. Wow. Sampai tuh petir. Sampai lihat itu kayaknya glowing item ketiga ya. Dia langsung genius dulu, Divine Item Glaive dulu. Jahat. Itemnya mainnya jahat nih nggak baik. Meledak. Ya, ini udara jahat nih guys. Nah ini replaynya juga ya, kalau kita lihat Haji menyetrum-nyetrum dari kejauhan. Nah, Thunder's Wrath dar langsung dengan area yang ternyata menggapai juga ya. Ke arah Modi yang lagi melarikan diri, tapi ini dia. Raut kekecewaan kayak, aku kena setrum. Aku tersetrum. Aku tersetrum. Clap. Wih, itu 2 orang loh, dekat loh. Oke, dan itu dia kejadian langsung sebenarnya sekarang Exing-nya bisa kadang menyelamatkan diri karena langsung ditumbuk habis-habisan. Exing, satu hit lagi tapi Exing-nya masih berhasil selamat dan juga membalaskan keadaan dengan satu reload main place yang udah langsung dikeluarkan pocket trick tadi. Dicoba untuk Kyle bisa mengatakan ke area terdepan. Sekarang, Pak itu, dikit lagi loh itu. Yes, Flopnya bisa kabur dan pengejaran yang coba dilakukan oleh Recall. Dia masuk, tapi lightning ball yang akhirnya menghentikan bagaimana laju dari Recall. Yang justru membuat dirinya tumbang. Lightning ball kecil, tapi ya ngebuat dari banyaknya hero yang mau masuk ya kena efek stop. Jahat Yudora. Dan ini bisa jadi salah satu jawaban untuk bagaimana bisa menanggulangi Hirara harusnya. Ini adalah impact dari hero 2000 battle point. Yudora. Iya. 2000 battle 2000 ya. point kayak gini impactnya. Gue kalau battle point gue udah jutaan, gue bisa beli berapa Yudora ya. Iya. Gue lu suruh Yudora kerja satu kabupaten lu aman itu. Terang terus. Terang terus, bener. Gak perlu ini ya, genset ya. Gak perlu. Gak perlu ya. Wih, Sakit. Budi. Selamat ya. Masih selamat dengan HP yang sangat-sangat low. Tapi ya yang perlu diperhatikan adalah nanti kalaupun memang dari Guangzhou mau defense ya. Mereka punya Yip memang. Tapi piercing damage dari Super Marco ini akan menjadi sebuah mimpi buruk juga harusnya. Dari arah belakang. Dia Buset. nggak bisa, tapi konsil. Oke. Super Marco ada di bagian bawah. Dengan satu dinding tadi memang sudah dibangun juga oleh Mei. Tapi ya belum bisa nabrak. Belum. Tapi satu base turret cukup untuk Falcons. Mereka nggak mau terlalu memaksakan kehendak juga. Menunggu untuk super wave minion berikutnya. Akankah ada upaya dive in yang ingin dilakukan oleh Ogwen? Tapi sepertinya dalam keadaan dengan HP low-nya yang lumayan tipis, agak susah sih. Walaupun flickernya ready, dia bisa aja nanti flicker masuk, heavy spin, dan mengeluarkan pemain-pemain dari Guangzhou. Yap. Tapi enggak, bahaya. Nah, nge-camp semua nih. Mm-mm. Males tuh kalau dengar suara Au, di mana dia? Sebel ya. Sebel. Oke, Flap udah punya immortality untuk sekarang. Akan semakin enak lagi pastinya untuk masuk ke area backline dari Guangzhou.
Karena dari tadi kan yang memang dilakukan adalah dia pisahin damage dealernya ya. Ya. Terutama langsung nabrak ke arah Xing. Tapi kita akan lihat siapa yang akan diinisiasi satu sama lain dari kedua belah roamer. Oke, dan Ogwen mau tidak mau sekarang MVP Spin langsung dikeluarkan. Ogwen tidak banyak XP di dalam tubuhnya, tapi masih ada Immortal. Sementara tadi udah terlihat dengan Rilwan Meplesion yang ada di dalam pertemuan tersebut. Sementara sekarang Super Marco-nya masih free di bagian bawah. Mudinya down di tempat berbeda. Poker Trick tadi memakan korban kembali. Double kill dapatkan dan G-nya menjadi korban. Double kill dapatkan oleh Super Marco dan harusnya game ini mungkin akan selesai sesaat lagi. Harusnya karena masih ada satu rombongan minion juga dari arah bawah. Oke, pawai minion sudah hadir sekarang di area bawah. Mereka bersiap untuk bisa menjemput kemenangan Xing-nya sendirian. Sementara Ogwen langsung maju dan itu dia. Best-nya langsung dihajar habis 2-0. Selesai. Yes, dan Falcons Philippines. Another clean sweep yang kita lihat di hari ini. Wow, membawa mereka ke kemenangan